pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang
Sungguh layak disembah oleh segala suku, bangsa dan bahasa. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap makhluk ciptaan-Mu, Bapa. Dan kami percaya pagi ini Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa sungguh terjadi bagi umat-Mu. Bapa, hari ini kami mau rindukan suara kebenaran-Mu berbicara di tengah-tengah kami. Bapa, saya berdoa di tempat ini, dan dimanapun kami berada hari ini, Allah juga yang sama memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan bencana kami siapkan hati kami siapkan seluruh hidup kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pengurapan Allah tidak terbatas akan melawan kami dengan dahsyat. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Yang siap mendengarkan firman Allah berkata, amin. Silakan duduk saudara kasih, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam episode yang lebih luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus dan kita semua bisa bersama-sama beribadah dalam masa-masa yang memang agak sulit dan berat. Tapi percayalah Allah tetap sama juga, Allah tetap menyertai kita. Amin. Dan ada beberapa hal yang memang sangat urgent dan luar biasa yang terjadi. Tapi Allah kita tetap membuktikan bahwa Dia adalah yang hidup. Amin. Allah tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya dan bahkan setiap pemilihan Allah dalam hidup kita. Nah, saudara dan kasihi, sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, saya dan dulu Bapak Gembala untuk naik ke depan. Nah, ini bantu-bantu. Puji Tuhan. Nanti bawa tisu ya, Pak. Kita mau dengar dulu suara penggembala. Amin. Saksikan dulu. Shalom. Shalom. Dua kali. Kita nggak bakal ibadah secara lain. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Dan saya bertanya kepada Tuhan, dan untunglah gembala stafnya yang kena. Kalau jemaat repot. Dan kami 5 orang satu kamar. Ya, kita sakit, kita terus. Datang telepon dari mana-mana. Ya, dia terkena COVID ya. Tapi kok kita semua yang 5 orang. Jadi sebenarnya dalam penyakit virus corona ini, saya pikir nggak perlu ditakutkan. Kenapa? Karena mendunia. Dan saudara kita nggak datang hari ini. Saya pikir karena mereka masih takut. Pak Gembala, nanti kita ketularan gitu. Bukan itu. Jadi saya bertanya kepada kenapa Tuhan kami berdua kami kena. Dan begini jawabannya begini. Betul-betul bahwa darah Kristus itu memvaksinasi kita. Virus pada masuk, tetapi darah Kristus itu mematikan. Dan rasakan. Dan waktu kami di rumah sakit itu gak ada perasaan sakit kok. Hanya ya ada yang mencet, ada yang batuk.
Berdoa syukur kepada Tuhan. Saya suruh Ibu Darmono tolong kirim telur. 3 bulan telur berapa kilo itu kali makan. Bu Renata tolong kirim makanan 1 sama sopnya. Dikirim ada 3 kali. Ini yang kali makan. Dan anehnya kalau orang sakit timbangan kurang, tapi kami sakit dapat timbangannya naik. Karena makan terus. Jadi jawaban Tuhan begini. Kenapa hamba kena Tuhan izinkan? Supaya kami berdoa nanti untuk orang yang sakit COVID disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Itu jawabannya. Berarti kami merasakan sesuatu healing, kesembuhan dari Tuhan. Kami ceritakan itu kepada jemaat, kepada semua yang penyakit COVID, supaya kami doakan. Jadi jemaat di sini usah takut. Kadang amin. Haleluya. Usah takut kita. Benar-benar saya katakan COVID ini menakutkan seluruh dunia. Dan itu dikatakan oleh itu taktik setan untuk membuat semua manusia itu ketakutan terus, dilanda ketakutan, tidak ibadah, lalu dikucilkan, sehingga sekarang penyakit COVID ini membuat setiap manusia merasa ketakutan melanda. Tapi kalau sudah kita anak Tuhan, tidak perlu takut. Kenapa boleh kena? Tapi kalau sudah Kristus dengan darahnya yang mahal itu masuk kepada kita dan kita merasakan itu, virus boleh masuk, tapi virus itu akan dimatikan oleh kuasa darah Kristus. Amin. Itulah yang kami alami. Dan selama kami di sana, kami rasakan doa-doa daripada semua jemaat. Coba kita bayangkan dari 2 kali ibadah kita. Kita merindukan ibadah melihat tempat ini. Setelah kami pulang dari rumah sakit, saya merindu datang ke sini. Saya nangis menggelarkan kita lain. Nangis saya bilang, coba perasaan kita sedih. Tapi waktunya kita hari ini berkati Tuhan dan juga minggu depan kita semakin bertambah banyak yang datang untuk dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi, COVID jangan ditakuti, tapi kita yakin darah Kristus sudah masuk dalam diri kita akan menang di atas semua. Terima kasih sekalian, dan terima kasih juga. Dan di rumah sakit itu kami itu betul-betul dilayani dengan baik. Apa yang kita pertanyakan saya jawab dengan baik. Keluhannya apa katanya itu. Kamu ini orang kayak nggak sakit ini. Berapa orang dokter dia datang kemana? Aman om, aman dokter katanya. Semua kalau aman kenapa datang ke sini? Jadi kami semua kayaknya sakit lah. Tapi karena Tuhan Kristus, darahnya yang mahal itulah mengurus kita, sehingga itulah kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati sekalian. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan untuk luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya bersyukur luar biasa kita bisa berjumpa, karena saya pikir kita tak jumpa lagi begitu. Ya, tapi Allah kita Allah yang luar biasa. Dan tadi saya persiapkan khotbah dalam 1 minggu ini, ternyata seketika ini juga Tuhan suruh ganti. Baik, mari kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sebenarnya saya mau bicara tentang iman, tapi Tuhan suruh saya sampaikan ini Bapak Ibu, dan kiranya Roh Kudus membimbing kita dalam pemberitaan firman Allah ini. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang
Tuhan gembalaku yang baik. Dari Mazmur Daud. Ini Daud sendiri yang menuliskan ketika dia berada di padang rumput hijau dan dia membuat Mazmur ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Amin. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Alkitab katakan dengan dahsyat, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Allah kita adalah Allah gembala yang baik, Bapak Ibu Saudara kasih. Ayat perikop ini bicara ketika Daud berada di dalam padang rumput. Dan ketika kita melihat ayat ini, ayat yang sungguh sangat spektakuler dan akhirnya dijadikan banyak lagu dan banyak paduan suara yang menaikkan pujian ini. Dan saya melihat saudara kasih dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga itu hal yang luar biasa. Alkitab ini katakan begini saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Itu? Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Amin. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Itu hal-hal yang baik Bapak Ibu. Kalau hal-hal yang baik kita katakan amin. Tapi bukan berarti hal yang tidak baik tidak kita katakan amin. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Amin. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Namun tiba pada ayat yang keempat, ini adalah sebuah ayat di mana ketika memiliki pengalaman dengan situasi yang tidak baik, dia teringat saudara. Bukan hanya pada waktu keadaan baik dia menuliskan sesuatu yang baik tentang Allah kita, tapi pada waktu yang tidak baik juga ia dituliskan. Alkitab berkata, sekalipun, Alkitab berkata dengan jelas, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Allah yang Immanuel. Katakan amin. Alkitab berkata, Engkau besertaku. Dia adalah Allah yang Immanuel. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Arti gada dan tongkat bicara itu penyertaan Allah, kehadiran Allah, kemahakuasaan Allah terlihat ketika gada dan tongkat Allah yang menghibur Daud ketika dia berada dalam lembah kekelaman. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau saudara buka dalam terjemahan King James Version, itu ayat yang keempat bicara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu bukan hanya bicara tentang kegelapan, bukan hanya bicara tentang sesuatu situasi yang tidak baik, tapi terjemahan yang asli, lembah kekelaman itu adalah the shadow of the dead. Artinya adalah bayang-bayang kematian. Daud menuliskan di mana ketika dia berada dalam lembah kematian, di mana bayang-bayang kematian mengikuti dia, namun ada gada dan tongkat Allah yang menghibur dia. Saya dan percaya saudara, ketika saudara berada dalam situasi yang hari-hari ini sedang berada, biarlah kita berkata, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, the shadow of the dead, but Jesus, the Immanuel, Allah yang beserta dengan aku. Allah tidak bisa memungkiri kekuatannya, Allah tidak bisa memungkiri kedahsyatannya, karena memang sudah Allah yang terbukti, Allah yang tetap menyertai dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebabnya saudara, untuk apa lagi kita berjalan dalam ketakutan? Untuk berjalan, apa lagi kita gunanya untuk berjalan dalam situasi yang tidak membuat kita baik, tidak membuat kita nyaman, lalu kita gemetar. Tapi Allah berkata, Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat pula itu yang menghibur aku. Allah tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Amin. Saya tahu situasi ini sangat mencekam Bapak Ibu, dan masuk dalam pertengahan, masuk dalam akhir tahun ini, ada beberapa hamba Tuhan yang kami kenal, saudara, harus mati dengan virus ini. Saya melihat juga saudara, rekan-rekan saudara kami yang kami kenal dengan baik juga harus mati dengan virus ini. Tapi percayalah saudara, dimanapun kita berada, Alkitab berkata ketika sekalipun aku berjalan dalam lembah
yaitu the shadow, bayang-bayang kematian, Allah tidak meninggalkan kita. Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Saudara bisa bayangkan ketika Daud ingin dimatikan oleh anaknya, ketika Daud berada dalam peperangan, ketika Daud menghadapi Goliat, Allah menyertai dia. Bayangkanlah saudara, hidup kita pun sama seperti itu. Kelak waktunya Tuhan memanggil kita, Allah juga akan berkata, penyertaanku sungguh sempurna dalam hidupku. Amin. Sebabnya saudara, dari wajah-wajah saudara, mari lepaskan roh ketakutan. Amin. Lepaskan roh yang terintimidasi dengan situasi kondisi yang sekarang ada. Saudara berkata, gada dan tongkat Allah yang menyertai aku tidak takut bahaya. Amin. Jadi kita hari-hari ini berada dalam sebuah situasi yang sangat mencekam, tetapi ketahuilah, disitulah Allah akan melihat kekuasaannya dan kedahsyatannya. Bapak Ibu Saudara kasih, saya mau sampaikan di sini, sebenarnya itu pada waktu tanggal 17 bulan Oktober yang lalu, saya sudah rasakan itu memang badan itu ngedrop. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu di sini. Tanggal 17 hari Sabtu itu saya sudah ngedrop Bapak Ibu. Dan kalau yang latihan waktu itu tim latihan pemuji pelayan Tuhan, lihat saya di atas sana, saya tertidur saudara, karena saya udah gak kuat. Saya tidur di atas itu. Sampai yang mau pulang juga, waktu itu saya masih ingat Pak Binsar harus panggil saya, Pak pulang. Saya gak kuat saudara, saya duduk di situ, ya Pak, ya Pak. Dan pada waktu itu tanggal 17 saudara, saya sudah merasakan ngedrop. Dan pada waktu itu saya melihat, wah ini kerasa-rasanya Tuhan, saya kalau amandel, saya gak pernah selemas ini Tuhan. Kalau saya waktu itu sakit tenggorokan, biasanya penyakit langganan saya amandel saudara. Tapi pada waktu itu kok rasa-rasanya beda waktu itu. Dan saya tertidur di situ, saya capek dan saya tidur begitu. Di sebelah saya Bang Kornel, dan saya mungkin lihat itu, kenapa pikir begitu. Dan saya dikasih, saya pulang ketika tanggal 17, 18, mungkin saya sudah terpapar di situ, sudah terpapar begitu. Masuk tanggal 18 saya khotbah di sini, dan memang itu waktu saya khotbah memang batuk itu terus menerus saudara. Dan saya perhatikan di situ terus menerus. Akhirnya saya kasihi pada waktu saya batuk lagi, saya khotbah pulang dan saya bilang kita makan dulu. Dan 1 minggu berjalan saudara, 1 minggu itu saudara perjuangan saya untuk melawan ini virus. Karena pada waktu tanggal-tanggal dari 1 minggu itu, di sela-sela hari itu, entah hari Senin, Selasa, Rabu, saya sudah demamnya tidak per hari tetapi per jam. Jadi saya makan obat Sanmol, saya reda. Besoknya, 1 hari itu sembuh saudara, besoknya panas lagi. Saya bilang lagi ke klinik, tolong kasih paracetamol yang bagus, karena biasanya kalau saya amandel, saya minum ini sekali langsung turun. Tapi ini kenapa kok pusing saya gak hilang-hilang, saya bilang begitu. Dan akhirnya dibilang oleh suster ini, itu sudah yang terbaik Pak. Akhirnya saya oke lah, kami pulang dan saya tidur lagi saudara. Saya istirahat total selama dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Masuk hari Jumat saudara, kita ibadah doa di sini, menara doa. Tahukah saudara, waktu saya mau berangkat ke tempat ini dan mau beribadah, sempat hampir 15 menit saya diam di kamar saya, karena ini saudara sudah sesak. Saya pikir saya harus berangkat itu. Sesak di sini saudara, saya tahan karena saya latihan pernafasan begitu. Saya turun saudara, dan malam ini, hari malam Jumat itu saya khotbah di sini, dan hari Minggu juga saudara saya khotbah lagi. Dan saya baru sadar ketika saya ada di rumah sakit, saya bilang begini, Tuhan keren banget ya, gini 2 kali khotbah orang yang penyakit COVID. Saya bilang, wah, berarti pada waktu saya minggu khotbah itu berarti saya sudah kena COVID. Dan minggu kemarin juga Tuhan saya kena COVID dan saya khotbah, saya bilang begitu. Dan pada waktu saya dengarkan itu, saya
Tadinya saya ditolak untuk diswab karena tidak ada gejala yang khusus katanya. Lalu saya bilang begini, papa mama saya sudah terpapar positif dan hari ini ada di rumah sakit dan saya bilang begitu. Nah, pada waktu itu saudara kasih, saya diswab, entah kenapa Bapak Ibu, entah kenapa yang membuat saya bingung. Ketika puskesmas itu sudah jejer antri untuk swab, saya percaya yakin itu mereka itu positif semua, karena mereka udah saya lihat kanan kiri saya, aduh, gemuk, bangku seperti itu sudah gak muat saudara. Waduh, saya lihat depan saya ibu-ibu dagang tua begitu, waduh, ada lagi depan saya bapak-bapak dan saya itu positif saudara. Setelah itu saya pulang, saya tanya berapa hari keluar? Seminggu. Saya bilang tunggu orang mati dulu baru seminggu. Saya bilang begitu, baru ada kabar. Saya bilang begitu. Dan entah kenapa Bapak Ibu, memang itu prosedurnya katanya. Tapi entah kenapa Bapak Ibu, Senin saya diswab, hari Rabu langsung dikabarkan saya. Saya bilang begini, kenapa saya 3 hari? Sementara janjinya itu Bapak Gembala sudah terbukti mereka hampir 6 hari atau 5 hari baru keluar. Berapa hari? Enggak, swabnya 5 ya, 5 hari. Dari hari Rabu ke Senin, ya kan? Senin keluar, baru saya swab. Tapi entah kenapa saudara, saya Senin swab, hari Rabu sudah keluar. Saya dikabarin, saya tanya, benar ini Bapak Hengki? Ya betul saya bilang begini. Ini dari puskesmas Duren Sawit. Saya, oh ya, kenapa, ada apa? Saya bilang begini. Dan dibaca saudara, dari jam 7 dia WA saya sampai tiba jam 10 pagi dia belum WA saya. Lalu jam setengah 12 saya langsung ngomong begini, saya positif ya. Lalu dibaca sama dia, iya Pak, Bapak positif. Lalu bagaimana? Saya bilang begitu, saya isolasi mandiri saja. Saya bilang begitu. Jangan Pak, katanya begitu, takutnya tiba-tiba ngedrop. Ini dia. Tiba-tiba ngedrop. Saya pikir-pikir juga, jangan kita merasa sok sehat, sok kuat, tiba-tiba nanti ngap-ngapan di kamar persoalan lagi kan? Sudah saya bilang begitu. Baik, saya ke rumah sakit, saya bilang begitu. Bagaimana caranya? Saya bilang begitu. Akhirnya yang saya takutin sama Mr. Kojo terjadi juga. Saya bilang, nanti saya dijemput pakai apa? Saya bilang begitu. Pakai ambulan Pak. Saya bilang udah, saya bawa mobil, saya parkir aja nanti di rumah sakit itu. Saya bilang, jangan Pak, nanti Bapak gak diterima, katanya begitu. Kenapa gak diterima? Saya bilang begitu. Karena nanti kalau saya sembuh, langsung saya angkat mereka semua pulang ke rumah tanpa dijemput apa-apa. Saya bilang begitu. Jangan Pak, lebih baik Bapak di rumah sakit saja. Dan Bapak dijemput pakai ambulan. Saya berpikir saudara, karena tidak bisa lagi, sudah laporan pagi itu, hari itu sudah mau, saya pikir di situ kena, di situ juga diangkut begitu. Tapi enggak, ternyata pagi itu sudah dilaporkan pasien hari itu yang berapa yang harus dijemput sama ambulan. Lalu saya, bagaimana? Bapak besok saja, katanya begitu. Nah, saya tunggu saudara terkasih di besok. Selama 1 malam itu saya cuma berpikir, waduh, ambulan masuk ke sini. Angkut dari depan rumah, tetangga pasti tanya, ada apa? Ini lagi. 1 malam itu saya pikir-pikir gimana caranya. Lalu saya bilang begini sama dokternya, dokter, nanti jemput saya saja, saya di depan sana. Saya bilang begitu. Oke Pak, kami jemput di depan. Jam 11 janji, jam 2:30 baru datang itu ambulan. Sampai-sampai saya tertidur dari jam 11 sampai jam 2 saya tertidur. Itu udah gaya-gaya, sudah pakai topi, pakai jaket, pakai masker, udah gaya-gaya kita mau tugas dinas luar kota. Jangan-jangan nanti tetangga tanya, Om kemana? Tinggal gampang kan? Dinas luar kota. Dinas luar kota. Pak, ambulan 5 menit lagi nyampe. Saya tanya istri saya, motor keluar. Motor keluar, saya bilang begitu. Saudara, ketika keluar,
Saya cengakium dulu. Aman. Saya keluar, langsung saya tutup rolling door. Saya naik, cepat, sampai di lampu merah depan. Sejarahnya baru terjadi, saudara. Kalau orang mau naik angkot begini, tapi ini ambulans begini. Karena depan apotek itu agak ramai Bapak Ibu, orang-orang naik motor. Ambulan pas kebetulan saya nyampe, dia nyampe tapi harus mutar dulu begitu. Nah, udah datang dia dari sana, saya gini kan saudara. Saya buka, tertunduk-tunduk kita masuk. Dokter bilang, Pak Hengki ya, 1000% benar. Gimana perasaannya Pak? Disitulah saudara, perasaan getar-getir. Waduh, gua orang mati apa? Untuk saja saudara, kalau Bapak Gembala kan kaca belakangnya transparan, saya enggak. Tutup. Kebetulan saya sendiri. Saya cuma nggak mau upload di medsos begitu karena orang udah sakit, petenteng lagi kan. Kita gini-gini lagi orang begitu. Udah saya duduk. Harusnya jalan tercepat itu ada, tapi kok saya dibawa dari Durensawi masuk ke lampu merah ke Pondok Bambu sana, lalu ke BKT, lalu belok kiri, lalu masuk ke Durensawi. Seumur hidup saya baru kali itu duduk di ambulans. Saya duduk, wih, jalan mulus, gak ada tantangan. Orang minggir semua, anak raja mau lewat pada orang sakit. Masih petantang-petantang ini otak ini memang betul saudara. Masih sosokan. Masuk, selesai. Tapi serius saudara. Memang ini agak sedikit, ya saya bilang 80% dalam penyakit, tapi 20% lagi ada konspirasi memang. Lalu dia bilang sama saya, Pak, nanti Bapak bilang kalau dikeluhkan masih demam, masih pusing begitu. Nanti supaya Bapak nanti nggak bisa langsung masuk ke ruang. Saya bilang begini, iya, nanti saya bilang begitu. Ya, padahal saya bilang, perasaan saya 80% memang tidak ada gejala apa-apa, saudara. Ya saya masuk, saya tunggu hampir setengah jam di mobil ambulan itu, karena ternyata belum diregistrasi dan saya tunggu di situ. Nah kebetulan perawatnya ini buru-buru Pak. Nah itu, kenapa saya lama? Ini Pak, ini registrasinya dokternya belum konfirmasi ke kamar begitu. Akhirnya dapat kamar saudara lantai 6. Saya petantang-petantang masuk. Bawa koper begitu, tas. Naik lantai 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 1 tempat tidur di sana kosong. Saya masuk. Semuanya 5 orang wajah-wajah tidak berpengharapan. Ada yang belakang promo, ada yang saya datang mereka melototin saya. Saya bilang, suster, pindahkan saya. Kalau begini caranya, tiba-tiba setengah jam saya akan ngedrop. Pindahkan saya ke lantai 5. Di situ orang tua saya bilang begitu. Di situ mereka saya bilang begitu. Tapi memang dia bilang begini sama susternya, Pak, di sini saja dulu, nanti tunggu dikonfirmasi untuk ke lantai 5 pindah begitu. Sudah dirapikan saudara tempat tidur ini dan saya sudah duduk. Nah, sebelah saya ada 2 di sana. Dia agak curiga dengan saya begitu. Karena memang saya nggak ada apa-apa. Saya datang pakai topi saya, kebesaran saya, mungkin tahu istilah brojol topi kebanggaan Bapak tua kan. Pakai begitu, nah ini posisi dari mana ini katanya begitu.
pindah ke lantai 5. Nah, dia ngoceh. Saya pindah dong, suster. Istri saya tak bisa buka handphone. Susternya bilang, nanti Pak dikonfirmasi lagi. Kok dia bisa? Nolong saya. Kok Bapak itu bisa pindah? Kok saya nggak bisa pindah, katanya begitu. Saya bilang, anak raja beda dong. Ada saya pindah, saudara. Tapi serius. Tur lift lantai 5. Sepanjang saya dari lift sampai ke kamar, saya kepo. Saya celingak-celinguk kamar ini, ada yang begini. Ada lagi yang, oh Tuhan, ada yang begini, saudara, udah gelepar. Masuk lihat kiri lagi, sama. Satu lagi ada yang jantung. Saya masuk lagi, saya buka, langsung penyambutan karpet merah sama ibu gembala. Ini orangnya, katanya. Selamat datang, katanya begitu. Jadi memang saya nyampe di kamar itu, saudara. Ketika saya sampai di situ, saya cuma bilang begini, Tuhan, ini serius. Saya duduk di situ, saya duduk dulu begitu. Datang dokter, gimana Pak perasaannya, Pak? Aman. Bapak jantung cek dulu. Lalu apa setelah itu? Ambil darah. Saya cek ambil darah. Tapi memang Bapak Ibu, dari sepanjang saya ada di rumah sakit itu memang hampir puji Tuhan katakan tidak ada gejala apapun. Karena memang saya sudah lewati fase-fase yang tadi di depan itu. Dan saya ada di rumah sakit itu cuma bilang begini, Tuhan, ini mungkin waktunya saya harus mengaplikasikan khotbah saya, bahwa ketika Nuh berada di dalam bahteranya selama 150 hari, dia menaikkan pujian di hadapan Tuhan dan mereka bermasmur satu keluarga. Izinkan saya juga melakukan itu di sini, saya bilang gitu. Jadi sepanjang saya di kamar, saudara, malam pertama lolos, malam kedua lolos, malam ketiga, ini persoalan. Malam pertama makan no problem, hantam. Hari ketiga, Bapak Ibu, saya lihat tahu tempe, ini menunya. Tahu tempe, daging putih, ikan, sama sayur. Kok itu berubah-ubah? Makannya kok gini terus, saya bilang begitu. Bukan COVID yang bikin sakit, makanan yang bikin sakit, saya bilang begitu. Nah, karena Bapak Gembala dengan Ibu Gembala di sebelah saya begitu, nah Ibu Gembala kan di sebelah saya. Setiap mau makan, wah. Tahan kemak. Emang aku bikin-bikin ini. Tahan dulu. Entahlah. Bayangkan, saudara, blender di bawah. Jadi pokoknya jam 7 pagi, itu pokoknya kamar 503. Blender nyala. Jam 11, blender nyala. Masuk jam 5:30, blender nyala. Saya bilang, untung saja di COVID, kalau jantungan tetangga sebelah cepat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya bilang gitu. Karena terdengar, saudara, gitu. Saudara, makanlah beliau. Dan akhirnya, saudara, saya dengar lagi, saya mau muntah gitu makanan. Saya bilang, kalau daging terus ayam begini, ini bukan ini yang bikin sakit, saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang begini, gimana caranya supaya kita diganti gizi, saya bilang begitu. Akhirnya kayak kita cari cara bagaimana, dan akhirnya, saudara, ada jemaat yang saya telepon dan selama itu. Tapi memang Bapak Ibu, selama saya ada di rumah sakit itu, saya melihat, saudara, seluruh penjuru dunia mendoakan kami.
memang saudara, dari beberapa mungkin jemaat juga saya tahu doa saudara dan semua kita tempat ini meneteskan air mata untuk kita semua yang ada di rumah sakit untuk cepat sembuh saudara. Dan saya rasakan ketika saya datang teduh doa sama Tuhan, saya rasakan doa kuasa itu mengalir dahsyat. Ada beberapa orang yang juga, Pak, saya mau buah-buahan ini, Bapak mau apa? Oke, saya minta ini saya bilang, cuma ajar jeruk saya bilang begitu. Nah, akhirnya dibawa saudara dan saya ada di tempat itu. Tapi memang Bapak Ibu sudah kasih, selama saya ada di rumah sakit 10 hari, saya tidak betah di tempat tidur, saya jalan-jalan begitu. Saya lihat kamar satu, Bapak ini masuk begini, pakai oksigen. Itu serius saudara, nggak main-main itu. Saya cuma bilang begini, Tuhan, betul-betul kalau anak Tuhan, anak raja itu punya fasilitas yang beda. Saya bilang gitu. Dari sepanjang kami 10 hari, Bapak Gembala sudah lebih hampir 12 hari di dalam itu, saya lihat mereka, puji Tuhan, baik-baik saja, tanpa ventilator, tanpa detak jantung, mereka berhasil melewati semua itu saudara. Dan saya juga melewati semua itu. Sebenarnya berada dalam rumah sakit, saya cuma memastikan tidak ada penyakit apapun juga yang ada waktu itu. Dan pada waktu itu sudah kasih masuk ke dalam hari yang ke-6, orang gila dirawat kena COVID. Orang gila. Jadi satu hari itu teriak-teriak. Bukannya dia merenungkan begitu, dia teriak-teriak. Saya kan kepo, saya keluar. Dari mana itu suara? Saya keluar, saya cari tahu, ada di situ. Ternyata udah dijeruji. Saya lihat perempuan itu masih gadis begitu. Dibilang saya, siapa tuh? Siapa tuh? Bawa makanan ya? Saya bilang, dokter, itu begini ya. Dokternya bilang, enggak apa-apa itu Pak, enggak apa-apa. Ya begini kan dia. Katakan iya. Masuk ke dari sepanjang 6 hari itu, ke 6 hari sampai dengan kami mau pulang, itu dia teriak-teriak. Saya bilang begini, doa Tuhan pulang sana. Setiap hari kontrol dokter, selalu saya bilang, gimana Pak? Aman. Gimana Pak? Aman. Nah, kemarin Bapak Ibu Gembala mereka kontrol. Ditanya, Bapak mana Bu? Ada, masuk Pak Gembala. Terus anaknya mana Pak? Bu? Aman dokter kata. Jadi saya terkenal Mister Aman begitu. Belum apa-apa udah aman. Sebab kalau sudah kita lihat itu, waduh benar saudara. Makanya saya ngomong ini, jangan sampai saudara tempat ini ada yang obesitas. Betul. Sebab saya hampir lihat itu masih muda-muda mereka, tapi badannya gede-gede saudara. Itu mereka pakai begini. Saya bilang, untung saja Tuhan, saya tadinya dari 101 sekarang menyentuh angka 89. Saya bilang, oh Tuhan, kalau misalnya saya di 101 mungkin harus pakai oksigen kali. Pada waktu itu saudara, tanggal 15 Agustus saya di 101 kilo. 101 kilo. Masuk di bulan kemarin saya hitung ditimbang di rumah sakit, masuk angka di 89. Saya bilang begini, kalau misalnya Tuhan, kalau saya di angka 101, obesitas begitu, waduh, masih muda-muda saudara, serius. Mereka udah terkapar begini, waduh, untung saja Tuhan saya timbangan saya di 101. Terus sudah begitu kan, waduh, ini gimana begitu ya. Tapi puji Tuhan saudara, saya berada di situ, saya timbang lagi, ini celana udah gombrong-gombrong.
Jadi mungkin saya pikir saya dari angka target saya adalah 80 begitu, 80 kilo. Jadi 80 kilo nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk. Sebab kalau nanti terlalu kurus cungkring, kalau terlalu gemuk nanti celana awan. Dan akhirnya saya pulang dan kita bertiga pulang. Sebenarnya waktu itu saya minta swab. Saya mau pastikan satu kali lagi swab dokter untuk memastikan saya negatif. Kalau ibu-ibu suami istri dengan positif bangga begitu, ya kan? Pak, saya positif, tapi kita berdoa hari itu negatif, ya kan? Kalau suami istri begitu menikah dengan istrinya positif kan senang begitu kan? Wah, mau punya anak ini. Kami berdoa supaya kami negatif. Saya bilang, saya swab dulu dokter, tapi dokter ini begitu canggih, serius canggih. Dia cuma bilang begini saudara, Pak Heki ya, dipegang dari saya. Tidak ada keluhan Pak? Tidak ada. Baik, Bapak pulang besok. Saya bilang, apa dok? Bapak besok pulang. Bapak Gembala mau pulang sebenarnya, tapi mereka kepikiran mungkin kalau mereka pulang berdua di Pangkalan Jati, mereka gak ada teman. Karena selama di rumah sakit Ibu Gembala doa puasa untuk ngomong. Doa puasa, artinya puasa total mau gak ngomong. Biasanya kalau ada di rumah ampun tuh jatuh. Tapi di rumah sakit kok diam-diam lambungku ini. Tapi di situ kalau orang Batak bilang majol, tau majol, diam. Saya bilang begitu, udah mah tahan. Jadi setiap dokter masuk, lambung ini saya tahu. Kami berdua bilang begini, yakinkan mak lambungnya sudah sembuh, saya bilang begitu. Akhirnya puji Tuhan saudara dikasih dokter. Dan pulanglah kami bertiga. Kami dijemput sama Mr. Coach kan. Kami duduk-duduk di parkiran. Saya tanya sama dia, Cuk, ngerasa enggak apa? Kok kayaknya napasnya kok pendek-pendek ya? Kok ngerasa enggak napasnya kok kayak pendek banget gitu? Biasanya kita kalau napas kan panjang begitu, apalagi saya kan olahragawan begitu. Tapi kok tadi dari lift sampai sini baru kelipanya kok kayaknya mau mati sih. Dia bilang, ya bang, kok kayaknya pendek ya. Wah iya. Tapi memang betul saudara, napas itu pendek. Baru jalan 5 langkah kita berhenti dulu. Mau berangkat kayaknya apa enggak sih? 5 langkah lagi, kok capek? 5 langkah lagi, tarik nafas, kok pendek-pendek? Nah, ternyata kami tidur di rumah. Karena begini, kalau saya di rumah sendiri kan tidak persoalan, nggak mungkin saudara karena masak ada. Saya ke Pangkalan Jati ke rumah Gembala. Sepanjang kami di rumah merenung-renungkan yang daun tulis ini betul. Sekalipun gada, sekalipun lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena tangan Tuhan dan gada Tuhan yang menyertai. Kami cerita-cerita saudara, orang telepon saya video call, aduh, kok bisa kena, di mana kenanya begitu. Saya ketawa, saya bilang, kok sakit COVID ketawa-ketawa kamu pendeta, katanya begitu. Iya, saya juga nggak tahu, saya bilang begitu. Ada rekan-rekan hamba Tuhan juga yang telepon saya, gimana kok bisa kena begini ya? Puji Tuhan, saya bilang begitu. Dan akhirnya sudah kasih, mereka bilang begini, ini sakit COVID atau sakit apa begitu, tanya-tanya sama saya. Dan ternyata sudah kasih, mereka doakan saya dan satu keluarga santero dunia ini gemetar. Apalagi ada adanya Ibu Gembala, itu udah nangis-nangis telepon saya, video call. Ya, mulai belum mau nangis.
Sehatnya kau Mang? Puji Tuhan sehat. Lihat anak-anak itu masih kecil. Nggak apa-apa yang udah sedang sehat. Itu dia mau hukis dia. Udah tenang saja saya bilang begitu. Nggak apa-apa saya bilang begitu. Toh ya Mang. Benar saya bilang begitu. Ya udahlah sehat-sehat lah ya, saya begitu. Nah, ada edanya Ibu Gembala tiap pagi telepon. Saya udah berpikir kenapa tiap pagi telepon. Jangan-jangan nggak ada begitu kan. Untuk memastikan masih ada. Gimana ada? Puji Tuhan. Gimana ada? Nah, berarti masih hidup. Artinya orang sudah berpikiran kalau orang yang kena COVID sudah pasti mati. Tapi Daud bilang begini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Jadi sepanjang kami ada di rumah itu kami cerita-cerita. Gimana ingat Bu Gembala kalau udah jam begitu bikin blender, oa-oa begitu. Tahan Mak, oa-oa. Baik kalau Ibu Gembala sudah cerita, bahwa mah perempuan hantu kayak. Tapi malam ke-6 saudara, malam ke-7 saya ternyata sudah terdeteksi penyakit asam lambung. Jadi malam itu naik asam lambung saya. Saya pikir saya mau berangkat begitu. Tuhan berangkat ya. Nah mana ada siap Tuhan? Saya di situ saudara bernaik sini sesak nafas. Dan akhirnya saudara, saya bilang bagaimana? Ibu Gembala ambil susu biru brand, cepokin ke saya. Semuanya dicepokin ke saya saudara. Saya sampai ke ruang suster cek saya dulu. Saya mau berangkat kayak gitu. Karena sudah sesak saudara, cek. Pak bagus oksigennya 99. Terus kenapa saya di sini kok kembung gitu? Terus ini saya sesak. Oh itu asam lambungnya Pak. Bapak tidur aja nanti minum apa namanya itu. Yang nggak pernah saya minum minyak kayu putih saudara. Saya minum itu 2 sendok. Langsung. Orang pakai campur apa? Air. Saya enggak. Saya tidur. Saya tidur saudara pagi-pagi. Gua masih hidup. Wah. Jadi memang saudara amazing, betul-betul amazing. Tapi saya mau sampaikan saudara yang pertama hari ini, jangan takut menghadapi apapun juga ya. Ini saya khotbah begini, Pak Pendeta Roni Desuma nanti saya bagikan linknya. Itu dia 5 hari terkapar-kapar, demam, pakai ventilator oksigen. Tahu saudara, istrinya di kamar mandi, di rumah mereka. Oh, nangisnya ampun. Dia bilang begini, Tuhan, saya belum siap canda. Wah, akhirnya saudara melalui kesaksian bilang begini, waduh, kok bisa begini? Ternyata enggak pendeta, enggak siapa juga kalau lihat COVID ini saudara gemetar. Ada lagi Pak Pendeta Tony Mulya, dia cerita lagi saudara. Dia bilang karena sudah janji sepernikahan, di mana sakit, duka ada. Istrinya gak mau pisah dari suaminya. Akhirnya suaminya di kamar tempat tidur mereka, istrinya di ruang tamu. Mereka cuma bilang begini, kalau kamu mati, aku juga mati. Akhirnya isolasi mandiri di rumah mereka saudara. Dan selama hampir berapa hari mereka di rumah, entah kenapa saudara kesembuhan terjadi. Pak Roni juga ceritakan saudara, akhirnya terjadi kesembuhan. Dan ada satu lagi, kalau sudah pernah dengar Pak Jarod Wijanarko, dia kena COVID juga, cuman tidak berani swab. Dia bilang begini, saya juga sama Pak,
gejalanya sama, cuman saya nggak berani ke rumah sakit. Jangan-jangan nanti karena saya udah penyakit diabetes dari keturunan, jangan-jangan saya nanti gara-gara COVID yang bikin saya mati. Saya malah ditakut-takutin dokter lagi katanya. Sudah saya tidak ada ke rumah sakit, saya di rumah saja. Saya minum semua vitamin itu. Saya minum itu. Dan akhirnya saudara dia bilang cerita begitu, puji Tuhan. Akhirnya ternyata saudara gejala yang sama, COVID yang sama, dia alami juga. Ada beberapa pendeta-pendeta juga yang sudah kena saudara. Sekretaris pimpin Badan Pekerja Daerah GBI, Pendeta Maringan Tambu Bolon, guru saya, yang bikin saya juga makin meyakinkan panggilan saya jadi hamba Tuhan. Dia hari ini juga sedang terpapar karena COVID saudara, tapi di isolasi mandiri. Istrinya juga kena, ada di rumah sakit Mayapada dengan beserta 3 anaknya dan orang tuanya. Jadi memang kita dengar ini, apalagi gereja ini. Saya bilang mau bergembala. Orang pasti bilang gini ke kita, Pak. Jangan dekat-dekat itu. Emang kenapa? Jangan dekat. Jadi nanti Pak kita siap-siap dijauh. Memang saudara begitu. Datang ke Bapak Gembala. 6 orang kena kami kok. Jangan bercanda Pak. 6 orang, iya 6 orang. Jadi memang kita ini sudah viral. Gembala dengan staf satu keluarga kena COVID. Siapa yang gak gemetar jemaat dengar itu? Tapi oleh anugerah Tuhan semua itu bisa kita lewati. Doa saya saudara, jangan canda-canda dengan COVID. Serius ada. Tapi Alkitab belum katakan apa. Jangan takut. Kalau sudah dengar positif begitu, nggak ada yang kalau dia bilang Bapak positif. Nggak ada. Bapak positif. Semua pasti tahu. Tapi puji Tuhan, ketika saya dengar saya positif, saya bilang puji Tuhan. Tuhan, kita berangkat berperang melawan virus ini, saya bilang itu. Berangkat saya bilang dengan yakin, dengan iman saya, kami berangkat, saya berangkat saudara. Puji Tuhan, 10 hari ada di rumah sakit, Bapak Gembala hampir 13 hari di rumah sakit. Kami pulang dengan anugerah Allah. Dan hal yang luar biasa, Bapak Ibu saudara kasih, saya tidak percaya setiap kita tempat ini. Waktu juga bisa dengar dan puji Tuhan, dia harus pastikan swab 2 kali. Swab biayanya kalau nggak salah 1,7 yang paling termurah. Dan kalau saya bilang, dokter saya perlu swab nggak? Bapak nggak perlu swab. Saya yakin saya negatif dokter. Saya yakin Bapak sudah negatif. Dari mana dokter? Dari hasil cek darah. Betul dokter? Betul. Jadi saya nggak perlu swab. Nanti kami keluarkan surat keterangan Bapak sudah sehat dan dinyatakan negatif. Dan akhirnya saudara, tinggallah saya terima itu. Dan akhirnya saya terima. Saya baca cek hasil darah saya. Puji Tuhan tidak apa-apa saudara. Cuman kalau boleh saudara cari dulu obat asam lambung yang paling bagus. Karena saya ada asam lambung dengan Ibu Gembala. Jadi kami sudah hampir konsumsi 2 minggu ini untuk sirup asam lambung. Jadi kami tidak boleh telat makan dan kami harus on time makan. Dan tidak boleh makan banyak, makan harus seupil-upil, segini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu sudah kasih sedikit-sedikit makan, tapi harus rutin. Dan saya cari madu yang terbaik dan kami minum itu. Dan puji Tuhan saudara, kami sudah sembuh. Dan oleh anugerah Allah dalam masa pemulihan ini asam lambung ini bukan penyakit yang terjadi dengan seketika, tapi ada tahunan namanya. Jadi proses tahun-tahun itu lambung itu bermasalah. Dan akhirnya saudara, saya dihajar Tuhan gak boleh makan pedas lagi. Jadi saudara jangan bikin masak pedas-pedas lagi sama saya. Udah ampun. Jadi kalau yang makan pedas-pedas bertobat serius, benar
Jadi kalau sambal itu belum 2 sendok 3 sendok saya belum berhenti. Jadi kalau 2 sendok 3 sendok baru saya makan, itu baru makan namanya. Sama tambah merica. Merica jangan pernah makan. Itu bahaya banget. Jadi saya sudah mulai milah-milah makanan saya harus milah-milah buah apa yang saya makan, harus saya pola hidup saya harus bagaimana. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya bisa kuat hari ini dan kita semua oleh anugerah Allah. Dan saya dengar kemarin Abednego bercerita panas 3 hari berturut-turut, tidak turut-turut. Saya bilang ke beliau, ke dia, Abed main drum hari Minggu, tapi terjadi saudara panas belum turun-turun dan akhirnya tadi malam makanya Bang Jul, mohon maaf ya, karena kami koordinasi dulu, akhirnya saya bilang udah Abed saja main. Dan ternyata dia tidak turun-turun panasnya dan mujizat Allah terjadi dengan luar biasa kepada beliau, Denny. Akhirnya tadi pagi sudah normal. Ya, anugerah Allah yang luar biasa. Dan ini iman dan mentalitasnya kayak saya. Saya masih ingat kalau saya sakit, sebelum saya game over, saya harus tetap melayani Tuhan. Saya melihat tadi di drum sudah agak terkocok-kocok, tapi anugerah itu, wah, saya tertawa luar biasa itu. Modelnya aku nggak pantang menyerah, sudah masuk proses pemulihan, masih kuat juga melayani Tuhan. Semangatnya luar biasa. Tuhan memberkati. Dan kiranya sudah Tuhan kasih di tempat ini, kita tempat ini. Bolehkah saudara bilang berkatakan, sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya. Katakan amin. Kita buka di ayat yang kelima dan keenam. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan bermain musik beserta tim pemuja untuk maju ke depan. Kita baca ayat ini dengan iman yang pasti di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kiranya ayat ini, Mazmur 23 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, menjadi bagian dalam hidup kita, untuk kita imani dalam hidup kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita naikkan. Mari kita deklarasikan dalam iman kita hari-hari ini. Tuhan Allah adalah Allah yang selalu beserta dengan kita, dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat. Allah terbukti sungguh mengasihi kita. Sekalipun
untuk selamanya. Amin saudara. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu.